Salam, selamat pagi anak-anak yang diberkati dan yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, kali ini kita berjumpa kembali di dalam pelajaran agama Kristen. Kali ini kita akan belajar dari kelas 4. Kita akan membahas materi kita dari bab 6. Mari anak-anak siapkan hati dan pikiran kita untuk kita belajar bersama-sama. Mari kita awali dengan berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kudus, yang kami sembah, kami muliakan. Terima kasih pagi hari ini kami kembali belajar untuk menerima pelajaran agama. Kiranya Tuhan memberkati kami bisa mengerti dan memahami materi yang diajarkan guru kami. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati kami dari awal hingga akhirnya pelajaran ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik anak-anak, yang pertama mari kita akan melihat bagaimana kita menunjukkan kesetiaan kepada Tuhan. Pada bab 6 ini materi yang kita bahas adalah tentang kemenangan anak-anak Tuhan. Di dalam setiap pertandingan, setiap orang tentu pasti ingin menang. Anak-anak pasti pernah ikut dalam sebuah pertandingan ataupun perlombaan. Nah, di dalam mengikuti pertandingan atau perlombaan, tentu kita semua pengen menang, pengen dapat piala atau juara. Tetapi untuk memperoleh kemenangan itu tidaklah gampang. Kita mesti berjuang keras. Kita harus bermain dengan baik, Dan yang tidak kalah penting, tentu kita butuh latihan yang lebih. Kita harus punya banyak waktu untuk berlatih secara teratur. Latihan secara disiplin dan hidup bertanggung jawab. Nah, kalau hal-hal seperti itu sudah kita lakukan, tentu kemungkinan besar kita bisa menang dalam sebuah pertandingan. Jadi persiapan yang matang, keahlian yang matang, tentu itu menentukan kemenangan seseorang di dalam bertanding. Nah, di dalam kehidupan iman orang Kristen anak-anak, itu juga ada istilah pertandingan. Istilah itu adalah namanya pertandingan iman atau rohani. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita punya dimensi iman. Kita punya dimensi rohani, kehidupan rohani. Nah, di dalam dimensi kehidupan rohani, dimensi iman, ada yang namanya pertandingan iman. Nah, di dalam pertandingan iman ini siapa musuh kita? Rasul Paulus di dalam Efesus pasal 6 ayat 11, dia mengatakan bahwa kita harus kuat di dalam Tuhan. Karena sesungguhnya kita punya musuh. Dan musuh kita bukan melawan darah dan daging, bukan melawan manusia, bukan melawan sesama, tapi musuh kita adalah iblis. Iblis yang memiliki tipu muslihat yang bisa menjatuhkan manusia. Nah, itulah musuh kita. Di dalam pertandingan iman, pertandingan rohani, musuh kita adalah iblis anak-anak. Nah, Tuhan mengharapkan di dalam pertandingan iman kita harus menang. Kita harus mampu mempertahankan iman dan keyakinan kita kepada Tuhan. Itu penting. Di dalam pertandingan iman yang harus kita pertahankan adalah iman kita. Kita tidak boleh jatuh dalam dosa. Atau kita meletakkan iman kita. Terus kita meninggalkan Tuhan. Jangan sampai kita seperti itu. Nah, iblis akan selalu berusaha dengan berbagai cara, dengan berbagai godaan, berbagai rayuan untuk merusak iman kita. Untuk menjauhkan kita dari Tuhan. Jadi kita mesti waspada anak-anak. Setiap saat iblis itu bisa menjatuhkan kita. Makanya kita perlu waspada, perlu hati-hati.
berjaga-jaga. Kalau tidak kita bisa jatuh. Contohnya Hawa. Kita lihat Hawa itu ya contoh yang jelas bahwa dia gagal dalam mempertahankan iman, kepercayaan kepada Tuhan. Ketika iblis datang merayu Hawa dalam rupa ular, ya dirayu untuk makan buah itu, ya pada akhirnya Hawa tidak mampu mempertahankan apa yang diperintahkan Tuhan. Hawa akhirnya makan buah itu dan dia jatuh dalam dosa. Di sini Hawa gagal dalam pertandingan iman, dia kalah. Ya, akhirnya apa? Dia dibuang oleh Tuhan. Anak-anak, apakah kita mau seperti itu? Contoh lain lagi, salah satu murid Tuhan Yesus namanya Yudas. Ya, Yudas adalah murid Tuhan Yesus, dia percaya Yesus. Dia orang yang dipilih Tuhan sebagai murid. Tapi pada akhirnya Yudas kalah dalam pertandingan iman. Hanya demi beberapa keping uang. Dia menjual imannya. Dia jual Yesus. Ini bentuk kekalahan atau gagal dalam pertandingan iman. Masih banyak lagi tokoh-tokoh dalam Alkitab yang gagal dalam mempertahankan imannya. Bahkan termasuk kita mungkin hari-hari ini. Mari anak-anak, kita harus bangkit, tidak boleh kalah. Kita harus tetap menunjukkan kesetiaan kita kepada Tuhan. Kita harus menunjukkan kasih sayang kita kepada Tuhan. Jangan sampai karena hal-hal jasmani, hal-hal duniawi, kita jadi jauh dari Tuhan. Kita belajar seperti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menang dalam melawan godaan iblis. Ketika Yesus berpuasa 40 hari, 40 malam di padang gurun. 3 kali iblis menggoda, merayu. Tapi Yesus selalu kalahkan. Ya. Tuhan selalu menang dalam setiap tipu daya iblis. Kita belajar tetap kuat, tetap setia. Kita harus tetap menunjukkan kesetiaan kita kepada Tuhan. Lalu bagaimana kita bisa menang dalam pertandingan iman? Lalu bagaimana caranya supaya kita bisa kuat, tetap setia kepada Tuhan? Yang pertama, kita harus mendekatkan diri kepada Tuhan. Kita harus terus mendekatkan diri kepada Tuhan dengan cara banyak berdoa, rajin berdoa, ya, baca Alkitab setiap hari, beribadah kepada Tuhan setiap hari. Itu bisa membuat kita menjadi kuat iman kita. Kita bisa menang. Yang kedua, kita harus memperlengkapi diri dengan senjata Allah. Di dalam Efesus pasal 6 ayat 14 sampai 18 itu ada perlengkapan senjata Allah. Ya, di sana kita bisa baca ada berdiri tegap, berikat pinggangkan kebenaran, berbaju sirahkan keadilan, berkasutkan kaki memberitakan Injil, perisai iman, ketopong keselamatan, ada pedang roh atau firman Allah. Yang terakhir berdoa. Itu perlengkapan senjata Allah yang harus kita kenakan setiap hari. Ada senjata rohani yang harus kita miliki supaya kita menang. Yang ketiga, bagaimana supaya kita menang? Belajar disiplin rohani. Artinya apa? Kita harus punya kehidupan disiplin secara rohani. Disiplin dalam hal apa? Ya, tentu tadi kita sudah melihat disiplin dalam hal berdoa. Disiplin dalam hal baca Alkitab. Ya, jadi kita membangun hubungan relasi dengan Tuhan terus menerus setiap hari. Bukan ketika ada masalah kita baru dekat sama Tuhan. Ketika kita sakit baru kita datang kepada Tuhan. Tidak, saudara. Setiap saat dalam keadaan apapun, ya, sehat ataupun sakit, ya, susah ataupun senang, terus kita disiplin membangun hubungan dengan Tuhan, anak-anak. Ya. Nah, mari kita belajar untuk selalu setia kepada Tuhan, tetap menang dalam pertandingan iman. Kita akan melihat beberapa tokoh dalam Alkitab yang akan kita pelajari. Mereka memiliki iman yang luar biasa di dalam menghadapi setiap persoalan. Contohnya adalah Nabi Elia. Anak-anak bisa baca dalam 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 1 sampai 6. Di sana Elia pernah bersembunyi dari kejaran Raja Ahab. Kemudian Tuhan suruh dia di Sungai Kerit.
Beberapa hari lamanya di Sungai Kerit ini Nabi Elia ada di sana, bersembunyi dari kejaran Raja Ahab. Beberapa hari itulah Elia menaruh harapannya hanya kepada Tuhan. Dan Tuhan memelihara Elia, memberi makan Elia, ya. Tuhan kirim burung gagak untuk memberi makan memberi makan Elia. Burung gagak itu membawa roti daging setiap hari kepada Elia. Karena iman Elia yang bergantung pada Tuhan, Tuhan pelihara Elia. Ya. Ini menunjukkan bahwa iman Elia hanya bergantung pada Tuhan. Nabi Elia juga pernah Tuhan utus, Tuhan kirim ke rumah seorang janda Sarfat. Di sana Nabi Elia mengadakan mukjizat, ya, melipat gandakan, memperbanyak jumlah tepung dan minyak yang dimiliki janda Sarfat. Bahkan Elia membangkitkan anak dari janda ini, membangkitkan dari kematian. Ya. Ini kalau bukan iman yang luar biasa tidak mungkin, anak-anak. Imannya yang begitu besar kepada Tuhan, Elia dipakai Tuhan luar biasa. Bahkan Elia pernah mengalahkan nabi-nabi Baal dan nabi-nabi Aserah. Ada 450 nabi Baal, ada 400 nabi Aserah. Di dalam 1 Raja-Raja pasal 2:16. Elia bisa mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Elia mampu menunjukkan kuasa Tuhan. Dia berdoa kepada Tuhan agar turun api dari langit membakar korban bakaran itu. Nabi-nabi yang lain, nabi-nabi palsu itu mereka tidak bisa menunjukkan, membuktikan kuasa dari dewa mereka. Tapi Elia bisa membuktikan bahwa imannya kepada Tuhan, dia menunjukkan Tuhan yang disembah itu berkuasa. Ini iman yang luar biasa. Kita harus menunjukkan iman yang hebat seperti ini sebagai anak Tuhan. Contoh lain lagi adalah Rasul Paulus. Kita tahu Rasul Paulus sebelumnya adalah orang yang tidak percaya Yesus. Namanya Saulus, ya, penganiaya jemaat Tuhan. Bahkan dia adalah terlibat atau otak dari pembunuhan Stefanus. Ya. Tapi ketika dia terima Yesus, ketika dia percaya Yesus menjadi murid Tuhan, wah, Paulus imannya luar biasa. Dia berjuang dalam memberitakan Injil. Dan di dalam dia memberitakan Injil, Paulus banyak sekali mengalami penderitaan. Dia sering diancam, dia sering dipenjara, dia pernah dianiaya, dirajam pakai batu. Dikira orang sudah mati. Itu Paulus. Dia pernah dalam penderitaan, ya. Namun dalam penderitaannya Paulus tidak gentar. Paulus tidak takut, dia tidak menyerah. Imannya terus semakin semangat memberitakan Injil. Ya, dia harus menang dalam pertandingan iman. Nah, buah dari kesetiaan Paulus itu memberikan Injil, dia banyak memenangkan orang. Banyak orang bertobat karena pelayanan Paulus. Bahkan Paulus mampu mendirikan jemaat Tuhan. Gereja Tuhan di Roma, di Filipi, di Efesus, Kolose, Galatia, Korintus, ya, dan lain sebagainya. Paulus betul-betul, ya, dia memiliki iman yang menang. Ya, menang, iman yang hebat di dalam pertandingan imannya mengikut Tuhan. Paulus benar-benar sempurna. Ya. Paulus pernah berkata, aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik dan telah memperoleh mahkota dari Tuhan. Anak-anak, kita mesti belajar memiliki iman seperti itu. Ya. Tokoh iman yang lain yang tidak kalah hebatnya adalah Tuhan Yesus. Yesus yang adalah Tuhan ketika dia menjadi manusia, menjelma manusia. Yesus bagaimana manusia, dia belajar untuk taat dan setia kepada Allah Bapa. Yesus memberikan teladan, ya, tentang kesetiaan, ketaatannya kepada Allah Bapa. Ya, kesetiaan Tuhan Yesus kepada Allah Bapa dia tunjukkan ketika dia harus, ya, mentaati misi Allah, yaitu apa? Mati di kayu salib. Di Taman Getsemani, Yesus secara manusia, ya, takut, gentar. Di Getsemani dia berdoa. Bahkan dalam doanya itu keringatnya itu keluar seperti darah. Ya. Secara manusia Yesus gentar, ya, takut menghadapi salib. Tapi bagaimanapun juga dia harus kuat
dia harus menang, dia harus mentaati perintah Allah Bapa untuk mati di kayu salib. Yesus setia sampai mati di kayu salib. Itu adalah keteladanan yang baik anak-anak. Yesus sebagai manusia, dia setia kepada Allah Bapa. Mari kita belajar anak-anak untuk tetap menang di dalam menghadapi cobaan apapun. Nah, mari kita lihat ciri-ciri orang yang berjuang, orang yang menang di dalam Tuhan. Yang pertama, memiliki kesetiaan kepada Allah. Kita bisa melihat kehidupan Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego. Mereka setia kepada Allah. Mereka ditawari, Daniel, Mesak, Abednego ditawari makan raja, tapi mereka tidak mau makan. Karena mereka tahu makanan yang ditawarkan itu adalah makanan yang sebelumnya sudah dipersembahkan kepada berhala. Mereka tidak mau, mereka cukup makan sayur-sayuran saja. Tidak mau mereka makan daging, karena mereka tahu itu adalah dosa. Karena daging itu, makanan itu sudah dipersembahkan kepada berhala. Mereka setia kepada Allah. Ya. Bahkan mereka rela dimasukkan ke dapur api karena tidak mau menyembah Raja Nebukadnezar. Daniel juga begitu, pernah masuk ke gua singa karena tidak mau menyembah Raja Darius. Mereka hanya setia pada Allah. Yang kedua, menjadi pelaku firman Tuhan. Artinya apa? Ya, kita melakukan perintah Tuhan. Seperti Nuh, Musa, Abraham, mereka adalah orang-orang yang begitu taat kepada perintah Tuhan. Mereka menjadi pelaku, bukan pendengar. Mari anak-anak kita belajar menjadi pelaku. Yang ketiga, belajar selalu bersyukur, jangan bersungut-sungut. Bangsa Israel di padang gurun mereka selalu bersungut-sungut. Nah, orang yang bersungut-sungut yang tidak pernah bersyukur, mereka mati semua di padang gurun kecuali Yosua dan Kaleb. Ya anak-anak, belajar bersyukur. Yang keempat, andalkan Tuhan dalam setiap masalah. Andalkan kekuatan Tuhan. Daud ketika menghadapi Goliat, Daud hanya mengandalkan Tuhan, nama Tuhan. Dia hanya dengan menggunakan ketapel dia bisa mengalahkan Goliat. Ciri-ciri orang yang hebat, orang-orang yang memiliki iman yang kuat. Ya. Nah, apa akibat kalau kita tidak setia kepada Allah? Apa akibatnya kalau kita iman kita lemah? Tentu yang pertama kita mudah khawatir, mudah cemas, menghadapi masalah kita takut. Ya, kita khawatir, bingung. Yang kedua, tentu kita pasti banyak mengeluh. Ya, tidak bisa bersyukur, ada masalah mengeluh. Ya, bahkan tidak pernah puas. Ini orang-orang yang tidak pernah setia kepada Allah. Orang-orang yang imannya tidak kuat. Mari anak-anak kita belajar selalu setia kepada Allah dalam kehidupan sehari-hari. Setia di sini artinya apa? Kita selalu bersama dengan Tuhan. Kita bisa setia dan menang dalam pertandingan iman kalau kita memiliki kekuatan Allah. Kalau kita punya Roh Kudus di dalam diri kita. Anak-anak yang dikasih Tuhan, mari kita belajar untuk tetap setia kepada Allah. Kita tetap dekat kepada Tuhan agar kita mendapatkan kemenangan dalam pertandingan iman. Di dalam Mazmur 34:16 dikatakan di sana, wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat untuk melenyapkan ingatan kepada mereka dari muka bumi. Tuhan tidak suka dengan orang-orang yang menentang Dia. Tuhan benci dengan orang-orang yang berbuat jahat. Mari anak-anak dikasih Tuhan, melalui pelajaran kali ini kita belajar menang di dalam pertandingan iman. Setialah kepada Tuhan. Tuhan Yesus pasti memberkati anak-anak. Demikianlah pelajaran kita hari ini. Semoga kita semua diberkati, anak-anak Tuhan semakin kuat imannya. Kita berjumpa kembali di pembelajaran berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.